Ketika retakan langit mengancam menelan dunia, Xiaoyan menemukan pecahan batu 5 warna milik Nuwa, sang ibu pencipta. Dengan darah takdir membangkitkan sosok Dewi Ular legendaris, ia harus memilih antara menjadi penyelamat atau membiarkan kekacauan kosmik menelan segala harapan yang tersisa di dunia yang mulai retak. Ayo like dan subscribe untuk kisah selanjutnya. Di sebuah dunia yang dahulu tenteram, langit tiba-tiba bergemuruh seolah menahan jeritan purba. Awan pekat menggulung, namun bukan membawa hujan melainkan cahaya retak yang membelah cakrawala seperti guratan raksasa. Retakan itu memendarkan kilau 5 warna yang saling berbenturan. Setiap percikannya seperti ingin jatuh menghantam daratan. Orang-orang berlarian ketakutan. Hewan-hewan dalam kandang meraung, seolah bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada badai. Desa-desa mulai menyalakan obor sebagai tanda siaga, sementara para tetua mencoba menenangkan warga, meski mereka sendiri tak bisa menyembunyikan kegelisahan di mata mereka. Di tengah kekacauan itu, seorang pemuda bernama Xiaoyan berdiri di punggung bukit kecil di luar desa. Ia yatim piatu sejak kecil, dan tempat tinggi itu sudah lama menjadi tempatnya mencari ketenangan. Namun kali ini, ia berdiri bukan untuk menenangkan diri, melainkan karena firasat aneh menariknya ke sana. Ketika retakan di langit semakin melebar, sinar multicolor menyorot tepat ke arah bukit tempatnya berdiri, membuat tubuhnya tertahan antara rasa gentar dan rasa ingin tahu yang tak dapat ditolak. Dalam dadanya, jantung berdetak secepat gendang perang. Kilatan cahaya jatuh seperti meteorit kecil, merobek udara dan menghantam tanah beberapa langkah dari tempat Xiaoyan berdiri. Suara ledakannya menggema, membuat tanah berguncang, seakan bumi tersedak oleh kehadiran benda dari langit. Xiaoyan mundur selangkah, namun tidak lari. Tanah mengepul sebelum akhirnya mereda, menyingkap sebuah pecahan batu berkilau 5 warna, serupa dengan cahaya yang keluar dari retakan langit. Ukurannya tidak besar, namun setiap sisinya memancarkan aura kuno yang membuat udara di sekitarnya terasa hangat. Xiaoyan merasa seolah batu itu memanggilnya. Tubuhnya bergerak tanpa ia perintah, tangan terjulur pelan-pelan. Dan ketika jemarinya menyentuh permukaan pecahan itu, sebuah getaran lembut menjalar melalui seluruh tubuhnya. Matanya terpaku pada warna-warna yang bergerak seperti hidup di balik permukaan batu. Ia tidak tahu bahwa apa yang ia sentuh adalah pecahan dari batu 5 warna milik Nuwa, sang Dewi Ular yang mencipta umat manusia. Yang ia tahu hanya satu hal, hidupnya baru saja berubah. Saat ia menggenggam batu itu, retakan langit kembali memekik, kali ini lebih keras, seakan marah karena sesuatu yang berharga telah terlepas darinya. Xiaoyan terjatuh, merasakan tekanan tak terlihat menekan tubuhnya ke tanah. Suara itu menghantam telinganya, tapi tidak membuatnya menyerah. Ia justru menggenggam batu itu semakin erat, seolah nalurinya memaksanya melindungi benda itu dari siapapun, bahkan dari langit itu sendiri. Dalam sekejap, cahaya batu menyelubunginya, meredam suara dentuman langit, seperti pelukan hangat dari sesuatu yang sangat tua. Ketika cahaya meredup, Xiaoyan mendongak dan melihat retakan langit mulai meluas seperti mulut raksasa yang ingin mengisap dunia. Namun bersamaan dengan itu, ia mendengar bisikan halus dari dalam pecahan batu. Bisikan yang terasa seperti suara seorang ibu, lembut tapi penuh kewibawaan. Bisikan itu tidak berbicara dalam bahasa yang ia kenal, namun entah bagaimana ia memahaminya. Dunia sedang runtuh, dan pecahan di tangannya adalah kunci penyelamatan. Xiaoyan tidak tahu bagaimana mungkin seorang pemuda yatim piatu bisa berhubungan dengan langit atau para dewa,
Namun ia tahu satu hal pasti, ia tidak lagi bisa menyingkir dari nasib yang menantinya. Malam tiba membawa keheningan yang tidak biasa. Tidak ada jangkrik bersuara, tidak ada burung yang kembali ke sarangnya. Seluruh alam seakan menahan napas. Xiaoyan duduk di dekat pecahan batu 5 warna yang kini ia letakkan di pangkuannya. Cahaya lembut yang keluar darinya menerangi wajahnya yang pucat namun penuh tekad. Sejak ia menggenggam batu itu, perasaan hangat merambat di dalam dirinya. Seperti ada kekuatan asing yang mengalir mengikuti nadi. Ia tidak tahu apakah kekuatan itu berbahaya atau tidak. Namun, ia merasa tidak sendirian lagi. Tanah di sekelilingnya tiba-tiba bergetar pelan, seperti hembusan napas makhluk besar di bawah permukaan bumi. Angin berhenti bergerak, dedaunan seakan membeku. Cahaya batu menjadi lebih terang, dan dari dalam cahaya itu muncul bayangan siluet seorang perempuan berwujud setengah manusia, setengah ular. Rambutnya jatuh panjang, seperti sungai gelap, sementara tubuh bagian bawahnya berupa ular yang memancarkan sisik berkilau warna pelangi. Mata lembutnya menatap Xiaoyan dengan rasa akrab yang menenangkan. Meski bentuknya tak sepenuhnya nyata, auranya begitu kuat hingga Xiaoyan hanya bisa terpaku. Sosok itu berbicara tidak dengan mulut, tetapi dengan gema dalam pikiran Xiaoyan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Nuwa, sang ibu pencipta, dewi yang membentuk manusia dari tanah liat dan melindungi mereka ketika bencana pertama datang ke dunia. Suaranya lembut, namun membawa kekuatan duniawi, membuat Xiaoyan merasakan sekaligus ketakutan dan keteduhan. Nuwa menjelaskan bahwa retakan di langit adalah ancaman yang pernah ia perbaiki ribuan tahun lalu. Namun kekuatan dunia ini melemah. Bencana kuno terbangun lagi, dan pecahan batu di tangan Xiaoyan adalah bagian dari 5 batu yang dulu digunakan untuk menambal langit. Mendengar itu, Xiaoyan merasa tubuhnya melemah. Ia hanyalah pemuda biasa, bahkan lebih rendah dari biasa. Yatim piatu, tanpa guru, tanpa kekuatan istimewa. Bagaimana mungkin ia bisa membantu memperbaiki langit yang retak? Namun Nuwa menatapnya seperti seorang ibu yang memahami ketakutan anaknya, tetapi tetap percaya pada potensinya. Ia berkata bahwa batu itu memilih Xiaoyan, bukan karena kekuatan, melainkan karena hatinya yang tidak terikat kepentingan dunia. Satu-satunya syarat bagi seseorang untuk membawa cahaya para dewa tanpa terkorupsi. Nuwa lalu menjelaskan bahwa retakan yang muncul sekarang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah ia hadapi. Dari balik retakan itu, makhluk-makhluk kegelapan mulai melihat dunia manusia dengan rasa lapar yang tidak pernah padam. Jika retakan tidak diperbaiki, mereka akan menyerbu dunia. Pecahan batu 5 warna yang ada pada Xiaoyan adalah salah satu inti kekuatan untuk menutup celah tersebut. Namun untuk menggunakannya, Xiaoyan harus menemukan 4 pecahan lainnya yang hilang dan tersebar di seluruh penjuru dunia. Setiap pecahan dijaga oleh tempat-tempat kuno yang sudah lama dilupakan manusia. Bayangan Nuwa mulai memudar. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, ia menyentuh dada Xiaoyan dengan cahaya. Sentuhan itu memberi Xiaoyan kekuatan kecil, seperti percikan dari kekuatan penciptaan yang dimiliki sang dewi. Xiaoyan merasakan napasnya menjadi lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan hatinya dipenuhi tekad baru. Ketika bayangan itu menghilang, cahaya batu 5 warna kembali temaram. Xiaoyan menatap benda itu, lalu memandang langit yang masih terbelah. Di dalam dirinya, ketakutan dan keberanian saling bertarung, namun satu hal kini sudah jelas. Ia telah dipilih, suka atau tidak, untuk perjalanan yang akan menentukan nasib dunia.
Fajar datang dengan warna merah yang lebih pekat daripada biasanya, seolah matahari pun gelisah melihat luka di langit yang terus melebar. Xiaoyan berdiri di tepi bukit, memandangi dunia yang tiba-tiba terasa begitu besar dan asing. Ia menggenggam pecahan batu 5 warna di tangan kanannya. Benda itu berdenyut pelan seperti jantung kedua, seakan memberitahu arah tanpa suara. Ia tidak tahu kemana harus pergi atau dari mana harus memulai. Namun setiap kali ia mencoba menenangkan pikirannya, cahaya batu itu bergetar lembut, memberikan dorongan halus ke satu arah, timur. Xiaoyan mengemasi perbekalan seadanya, sepotong roti kering, kantung air kecil, dan pakaian tambahan. Itu saja harta yang ia punya. Ia menatap sekali lagi ke desa tempat ia dibesarkan, sebuah tempat yang selama ini memberinya perlindungan tanpa ikatan keluarga. Beberapa tetua desa berdiri dari jauh, menatapnya dengan campuran kekhawatiran dan rasa hormat yang tidak mereka pahami sumbernya. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tetapi mereka tahu pemuda itu membawa sesuatu yang besar dalam genggamannya. Xiaoyan membungkuk pada mereka, lalu berbalik tanpa menyebut satu kata pun. Perjalanan menuju hutan timur tidak mudah. Tanah retak, sungai berubah warna, dan angin membawa bau logam seakan dunia berada di ambang kehancuran. Xiaoyan merasakan tekanan aneh di udara. Sebuah kekuatan gelap yang melayang tanpa bentuk, mengikuti gerakan retakan di langit. Namun tiap kali ia mulai merasa takut, pecahan batu 5 warna memancarkan cahaya lembut, menguatkan langkahnya dan menghalau rasa gentar seperti tangan yang menggenggamnya dari belakang. Kekuatan Nuwa, meski kecil, terasa seperti tameng yang melindungi dirinya dari bayangan yang mengintai. Saat malam menjelang, Xiaoyan tiba di tepi hutan kuno yang dipenuhi kabut biru. Pohon-pohon menjulang begitu tinggi hingga seolah ingin menggapai bagian langit yang retak. Aroma tanah lembab memenuhi udara dan suara gemerisik samar terdengar dari dalam kegelapan. Batu 5 warna di tangan Xiaoyan berpendar sedikit lebih terang dari biasanya, pertanda bahwa ia berada di jalur yang benar. Namun ia juga dapat merasakan bahaya yang mengintai, seperti mata tak terlihat yang mengamati setiap langkahnya. Ketika Xiaoyan melangkah masuk ke hutan, suhu udara menurun drastis. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang tidak sepenuhnya berasal dari dunia manusia. Tiba-tiba kabut di depannya terbelah, memperlihatkan bayangan besar yang merayap di antara pepohonan. Xiaoyan menegang, langkahnya terhenti. Dari balik kabut muncul makhluk bertubuh tinggi dengan kepala mirip rusa, namun bertanduk tajam, sementara tubuhnya terbungkus sisik hitam mengkilap. Mata makhluk itu memancarkan cahaya merah dan napasnya mengandung hawa dingin yang mematikan. Makhluk dari balik retakan langit, pengintai dari kegelapan. Xiaoyan mundur selangkah, tetapi batu 5 warna bersinar terang, mengalirkan panas ke telapak tangannya. Cahaya itu membuat makhluk hitam itu meringis dan mengeluarkan suara geraman mengerikan, seolah merasa terancam oleh sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada kekuatannya. Xiaoyan tidak tahu apa yang harus dilakukan selain bergerak maju. Dengan cahaya batu di tangan, ia melangkah melewati makhluk itu. Meski makhluk itu mencoba menerjang, cahaya 5 warna mendorongnya mundur, membuat tubuh hitam itu meleleh menjadi bayangan kabur yang akhirnya menghilang ke dalam tanah. Xiaoyan terdiam, dan untuk pertama kalinya ia mengerti bahwa perjalanan ini bukan sekadar mencari batu, tetapi menghadapi kegelapan yang ingin menelan dunia. Hutan kabut biru menyambut Xiaoyan dengan suasana yang berbeda dari dunia luar. Cahaya bulan tidak bisa menembus pepohonan raksasa,
sehingga satu-satunya penerangan berasal dari batu 5 warna yang ia genggam. Kabut yang menggantung rendah tampak bergerak seperti makhluk hidup, mengikuti setiap jejak langkah Xiaoyan. Namun semakin jauh ia masuk, semakin terasa bahwa hutan ini bukan tempat biasa, melainkan ruang kuno yang pernah disentuh tangan para dewa. Getaran halus di tanah, gema samar, yang terdengar seperti nyanyian kuno. Semua itu membuat hatinya berdebar antara kagum dan takut. Di dalam hutan itu, Xiaoyan melihat ukiran-ukiran kuno pada batang pohon. Simbol-simbol tersebut menggambarkan sosok wanita berwujud setengah ular yang mengangkat langit dengan 5 batu bercahaya. Ia mengenali sosok itu sebagai Nuwa dan tertegun melihat bahwa kisah sang dewi tertoreh bahkan pada tempat terpencil seperti ini. Setiap ukiran bersinar lembut saat ia mendekat, seolah mengenali pecahan batu 5 warna yang ia bawa. Xiaoyan meraba ukiran itu, dan seketika gambaran kilasan masa lalu muncul dalam pikirannya. Nuwa menahan ambruknya langit, darahnya menetes ke bumi, dan 5 batu warna-warni berputar di sekelilingnya seperti bintang. Kilasan itu hilang secepat datangnya, membuat Xiaoyan terengah-engah. Ia menyadari bahwa pecahan batu tersebut tidak hanya memanggilnya, tetapi juga mencoba mengajarinya sesuatu tentang kekuatan penciptaan, tentang tanggung jawab besar yang dulu ditanggung oleh seorang dewi, dan kini diwariskan sebagian kecil kepadanya. Dengan pikiran yang masih berputar, ia melanjutkan perjalanannya menembus kabut biru, mengikuti tarikan halus dari batu itu yang seakan-akan menunjukkan arah menuju inti hutan. Tak lama kemudian, suara air mengalir terdengar di kejauhan. Xiaoyan mendekat dan menemukan sebuah danau kecil yang permukaannya berkilauan seperti kaca biru. Di tengah danau itu terdapat sebuah pilar batu besar yang retak di beberapa bagian, dan pada pilar itu tergantung cahaya kecil berwarna keemasan, seperti potongan bintang yang tertinggal di bumi. Batu 5 warna di tangan Xiaoyan bergetar kuat, seolah-olah gembira menemukan saudaranya. Xiaoyan menyadari bahwa cahaya keemasan itu pasti salah satu dari pecahan batu yang ia cari. Namun ketika ia hendak melangkah ke tepi danau, bayangan gelap muncul dari permukaan air. Sesuatu bergerak cepat di bawah permukaan, mengaduk air hingga ombak kecil bergelombang. Xiaoyan menggenggam batu lebih erat, dan cahaya 5 warna menyala seperti api yang dibangkitkan. Dari dalam danau, muncul sosok makhluk air berwujud ular besar dengan sirip-sirip panjang di sepanjang tubuhnya. Matanya berwarna biru pekat dan memancarkan kecerdasan kuno yang tak kalah tua dari hutan itu sendiri. Makhluk itu mengamati Xiaoyan tanpa bermusuhan, namun penuh waspada. Xiaoyan menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Makhluk itu bergerak mendekat dan berhenti di tepi danau, menundukkan kepala sedikit seakan memberi salam atau ujian. Batu 5 warna di tangan Xiaoyan memancarkan cahaya lembut sebagai jawaban. Xiaoyan mengerti bahwa makhluk itu bukan musuh, melainkan penjaga pilar tempat pecahan kedua berada. Jika ia ingin mengambilnya, ia harus membuktikan dirinya layak, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keberanian dan hati yang bersih. Hutan kabut biru kembali sunyi, seolah menunggu keputusan Xiaoyan. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melangkah maju ke tepi danau, siap menghadapi ujian pertama dalam perjalanan panjangnya memperbaiki langit. Permukaan danau menjadi hening kembali, seakan seluruh alam menunggu langkah Xiaoyan berikutnya. Cahaya dari pecahan batu 5 warna yang ia genggam memantul di permukaan air biru, menciptakan lingkaran cahaya yang perlahan mendekati makhluk penjaga. Tanpa kata-kata,
Makhluk ular air itu menatapnya dengan mata biru dalam yang memancarkan kebijaksanaan tua. Tubuh panjangnya melingkar lembut di permukaan air, bukan dalam ancaman, melainkan seperti memberi ruang bagi pemuda itu untuk melangkah maju. Xiao Yan merasakan ketegangan dalam dirinya mereda, meski rasa takut masih berkerumun di dasar hatinya. Ia menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat, lalu melangkah ke tepi danau. Airnya bening tetapi terasa berat, seolah mengandung energi yang tidak terlihat. Ketika Xiao Yan menapakkan kaki, lingkaran cahaya menyebar dari bawahnya dan permukaan air menjadi kokoh seperti lantai kaca. Makhluk itu memperhatikan langkahnya, menguji setiap gerakan, mengamati setiap getar hatinya. Semakin ia mendekati pilar batu di tengah danau, semakin kuat tarikan cahaya keemasan dari pecahan kedua. Namun ujian itu tidak selesai. Suara seperti bisikan air muncul dari segala arah, memperdengarkan keraguan terdalam dalam diri Xiao Yan. Ketakutannya gagal, ketakutannya tidak cukup kuat, ketakutannya menjadi beban dunia. Langkah Xiao Yan sempat goyah ketika bayangan dari masa lalunya muncul, dirinya sebagai anak kecil yang sendirian, menunggu orang tua yang tak pernah kembali. Kesedihan itu, rasa rendah diri itu, muncul bak gelombang yang ingin menenggelamkan keberaniannya. Permukaan air mulai bergetar, seolah merespons keraguannya. Makhluk penjaga bergerak sedikit, mengangkat kepalanya tinggi, dan mengeluarkan gemuruh lembut yang menggetarkan seluruh danau. Cahaya 5 warna di tangan Xiao Yan merespons panggilan itu, memancarkan kehangatan yang menenangkan jiwanya, mengusir bayangan masa lalu yang masih menghantuinya. Xiao Yan menarik napas panjang. Ia mengingat kata-kata Nuwa bahwa ia dipilih bukan karena kekuatan, melainkan karena hatinya yang bebas dari kepentingan dunia. Ia menutup mata, membiarkan semua ketakutannya mengalir keluar, dan menerima bahwa dirinya, walau rapuh, walau penuh luka, tetap memiliki keberanian untuk melangkah. Ketika ia membuka mata, cahaya di tangannya berubah menjadi lebih stabil, seperti nyala lilin yang tak lagi tertiup angin. Air yang tadinya bergetar menjadi tenang kembali, dan bisikan gelap yang mengganggu pikirannya menghilang begitu saja. Dengan langkah yang mantap, Xiao Yan mencapai pilar batu. Cahaya keemasan melayang turun ke hadapannya, perlahan membentuk serpihan batu kecil yang berkilauan dengan warna matahari. Pecahan kedua. Saat ia meraihnya, pecahan 5 warna di tangan kanannya berdenyut lembut, seakan menyapa saudara yang telah lama terpisah. Ketika kedua pecahan itu bersentuhan, cahaya menyelimuti danau, menghangatkan udara, dan membuat pohon-pohon raksasa di sekitarnya bergetar. Penjaga danau menundukkan kepala sebagai bentuk pengakuan. Xiao Yan memegang kedua pecahan itu dengan hati bergetar. 2 dari 5 sudah ia temukan. Makhluk penjaga kemudian kembali perlahan ke dalam air, meninggalkan riak yang memantulkan warna pelangi singkat sebelum menghilang. Kabut biru yang tadinya terasa berat kini bergerak ringan, membuka jalan keluar dari hutan. Xiao Yan menatap cahaya yang melayang-layang di sekelilingnya, merasakan bahwa hutan itu sendiri memberinya restu. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, namun ia juga merasakan kekuatan baru dalam dirinya. Bukan hanya dari batu-batu itu, tetapi dari keberanian yang akhirnya ia terima sebagai bagian dari dirinya. Ketika Xiao Yan meninggalkan hutan kabut biru, langit di atasnya tampak semakin retak, celahnya melebar hingga memperlihatkan kegelapan purba yang bergolak di baliknya. Setiap langkah yang ia ambil terasa lebih berat, seolah waktu terus menghimpit dunia. Namun 2 pecahan batu di tangannya memancarkan cahaya yang semakin terang, menandai bahwa ia berada di ambang sesuatu yang besar.
Xiaoyan berhenti di dataran luas di pinggir hutan, menatap ke langit yang seakan menunggu kehadirannya. Angin berhenti. Suara dunia mereda. Keheningan yang menakutkan menyelimuti segalanya. Tanpa peringatan, cahaya 5 warna melonjak dari kedua pecahan batu di tangan Xiaoyan, membentuk pusaran besar yang memancar ke langit. Cahaya itu merobek keheningan dan menembus retakan biru, menciptakan jembatan bercahaya yang menghubungkan bumi dengan langit. Dari dalam cahaya itu, siluet Nuwa perlahan muncul kembali. Kali ini jauh lebih jelas dan lebih kuat daripada sebelumnya. Tubuhnya yang setengah ular menjuntai anggun, sisik pelanginya berkilau di bawah cahaya dunia yang mulai pudar. Tatapannya lembut, namun di baliknya tersimpan kelelahan abadi seorang dewi yang pernah memikul beban langit seorang diri. Nuwa memandang Xiaoyan. Matanya memantulkan kebanggaan dan kesedihan. Ia menjelaskan bahwa dunia kini berada pada tahap akhir sebelum kehancuran. Celah di langit semakin besar karena kekuatan gelap di baliknya telah bangkit dari tidur panjangnya. Makhluk-makhluk kegelapan tidak lagi hanya mengintai, mereka sudah mulai menerobos ke dunia manusia. Jika retakan tidak segera ditutup, dunia akan tersapu oleh kehancuran sama seperti ribuan tahun lalu. Sebuah bencana yang bahkan Dewi sekuat dirinya tidak dapat ulangi penyelesaiannya. Dengan suara yang lembut namun bergema hingga ke hati, Nuwa mengatakan bahwa dua pecahan yang Xiaoyan bawa telah membangkitkan sebagian kekuatannya. Ia tidak meminta Xiaoyan menemukan 3 pecahan lainnya lagi, karena tidak ada waktu. Sebaliknya, ia memohon sesuatu yang jauh lebih besar, meminjamkan hatinya, keberaniannya dan tekadnya untuk menyatukan kekuatan 2 pecahan itu bersama kekuatan dirinya. Yang dibutuhkan bukanlah kelengkapan 5 batu, tetapi jiwa manusia yang cukup kuat untuk memikat cahaya penciptaan terakhir yang tersisa. Xiaoyan terpaku. Ia merasa dirinya kecil, tidak layak, dan ketakutan menyergapnya. Namun ketika ia menatap wajah lembut Nuwa, ia melihat bukan seorang dewi yang menginginkan pengorbanan, melainkan seorang ibu dunia yang telah terlalu lama memikul beban sendirian. Pada saat itu, Xiaoyan mengerti bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski takut. Ia menggenggam kedua pecahan batu itu, menutup mata, dan membiarkan hatinya terbuka sepenuhnya pada cahaya yang menyelimuti mereka berdua. Cahaya 5 warna meledak ke seluruh langit, membentuk jalinan seperti anyaman sutra raksasa yang merambat cepat ke setiap sudut retakan. Suara seperti nyanyian kuno memenuhi udara. Nyanyian yang sama seperti yang tersimpan dalam ukiran-ukiran hutan. Nuwa mengangkat tangannya tinggi, menggabungkan kekuatannya dengan cahaya dari pecahan batu. Sementara Xiaoyan berdiri di sisinya, menjadi jangkar dunia yang menahan kekuatan itu tetap stabil. Retakan langit merapat perlahan, cahaya 5 warna mengalir dan menyatu seperti logam cair yang menambal luka raksasa di cakrawala. Ketika retakan terakhir tertutup dan langit kembali utuh, cahaya yang mengelilingi Xiaoyan dan Nuwa perlahan meredup. Nuwa menatapnya sekali lagi, penuh kebanggaan yang tulus. Ia menyentuh bahu Xiaoyan, memberi kekuatan terakhir yang akan tetap bersinar di hati pemuda itu. Tubuh sang dewi perlahan berubah menjadi serpihan cahaya, kembali ke langit yang telah ia selamatkan. Xiaoyan menatapnya pergi dengan hati yang tidak lagi sama seperti dulu. Lebih kuat, lebih luas, dan penuh kedamaian. Ketika semuanya selesai, dunia kembali bernafas. Langit biru membentang sempurna tanpa retakan, dan angin lembut kembali bertiup membawa aroma tanah basah. Xiaoyan berdiri sendirian di dataran itu.
memegang dua pecahan batu yang kini berubah menjadi batu bening tanpa kekuatan. Namun ia tahu, cahaya sebenarnya tidak pernah ada pada batu itu, melainkan di dalam dirinya. Dengan langkah tenang, ia berjalan kembali ke dunia yang telah ia selamatkan, bukan sebagai anak yatim yang kesepian, tetapi sebagai pemuda yang telah memikul sebagian dari cahaya para dewa.